Gereja Kristi, dimanapun berada, di rumah masing-masing, biarlah pagi hari ini kita mau bersuka cita karena kita akan masuk dalam ibadah. Dan biar kita berdoa, biar Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan biar sukacita surga ada menyertai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Segala sembah kami hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama lagi di dalam memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu. Walau dalam ibadah online Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam memuji mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam ibadah ini kami menikmati kuasa-Mu. Kami menikmati kuasa pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sadar ketika kami menyembah Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami Tuhan, tapi kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk memuji, berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apapun keadaanmu pada pagi hari ini, apapun keadaan ibu bapa, percayalah Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Dan biarlah melalui pujian ini, engkau yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Engkau yang ada dalam keadaan kekurangan, Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Dan kita menaikkan pujian Yehova. Haleluya. Mari
masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat GGP Eklesia Kristi, marilah kita datang kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia ada untuk kita. Haleluya. Dengan menyembah Tuhan Yesus, kekuatan itu ada menyertai kita. Karena Dia Yesus yang selalu ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, kami semua yang ada di tempat ini, muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang ada pada masyarakat. Kerja yang terbaik bagi Dia. Katakan dengan iman. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan dengan iman, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
setiap kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kita kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, segalanya dan segalanya. Dan saya mempersilahkan kepada Bapak Pendeta Denny Haryono yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Engkau akan memimpin dalam penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengatur semua dan seluruh penyampaian kebenaran firman-Mu ini, supaya menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi. Ibadah pada pagi hari ini saya akan bawakan sebuah tema, yaitu doa yang mengubah keadaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, jika engkau sedang menghadapi masalah atau menghadapi badai kehidupan, larilah kepada Tuhan dan bukan lari kepada manusia. Menurut saya, ungkapan ini sangat bijak. Sebab jika kita lari kepada Tuhan, cepat atau lambat kita akan mendapat jawaban di dalam kebenaran. Tetapi jika kita lari kepada manusia, mungkin kekecewaan dan penyesalan yang kita terima. Demikianlah ungkapan-ungkapan itu yang kita sering dengar. Sebagai orang percaya, kita tahu Alkitab adalah berisi kebenaran firman Tuhan. Di mana bagi orang yang sering membaca, bagi orang yang sering merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan tahu bagaimana menghadapi segala pergumulan dalam hidup ini. Di dalam firman Tuhan ada banyak memberikan inspirasi, memberikan hikmat saat kita menghadapi persoalan hidup yang seakan tidak bisa ada jalan keluarnya. Tapi firman Tuhan mengajarkan banyak hal sehingga kita tahu bagaimana menghadapi semuanya itu. Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-1 sampai ke-28. Tapi saya akan membacakan dari ayat 1. Tertulis demikian. Adalah seorang perempuan bernama Hana
Nama suaminya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf, seorang Efraim. Ayat yang kedua juga tertulis demikian. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Inilah kebanyakan yang terjadi di dalam hidup suatu keluarga karena mempunyai 2 istri. Bila mana yang istri yang satu mempunyai anak, sedangkan istri yang lain mandul. Itulah yang menjadi problemnya. Demikian juga buat Hana yang ternyata dia mandul. Di ayat yang ke-7, yaitu 1 Samuel 1 ayat yang ke-7, tertulis demikian. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati bagi Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Langsung kita lanjut ke ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Inilah persoalannya. Hana yang merasa terhina, selalu disakiti hati oleh madunya, dia mengambil sikap berdoa, memohon kepada Tuhan Allahnya, mohon pertolongan, mohon kelepasan, karena dia sering disakitin hatinya. Demikianlah memang kesedihan dan kepedihan hati Hana, sehingga karena dia terus berdoa dan hanya kelihatan bibirnya yang bergerak, maka seorang imam yang bernama Eli menganggap dia perempuan mabuk. Imam Eli yang ada di bait Allah itu memperhatikan apa yang diperbuat Hana. Karena Imam Eli tidak tahu apa isi hati Hana. Tapi dia melihat bibirnya yang bergerak-gerak. Jadi Imam Eli menyangka dan menganggap bahwa Hana perempuan mabuk. Tapi sesungguhnya bagi Hana tidaklah demikian. Hana selalu berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan juga yang mendengar, memperhatikan serta mengabulkan doa-doanya Hana. Singkat cerita, terbukti setahun kemudian Hana mengandung seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel. Walau akhirnya Samuel harus diserahkan ke rumah Tuhan atas nazar Hana kepada Tuhan. Demikianlah, jika persoalan hidup kita serahkan, kita mohonkan doa kepada Allah kita yang hidup. Dan jika dia berkenan, dia akan mendengar doa-doa kita. Dia akan mengabulkan permintaan kita. Karena bagi Allah segalanya tiada yang mustahil. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada firman
yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja ayat 20, pasal 20 ayat 1 sampai 3. Alkitab menulis seorang raja bernama Hizkia yang jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu, apa yang diperbuat oleh Raja Hizkia? Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ketika Raja Hizkia mengetahui bahwa Tuhan telah memvonis dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi, pasti kegetaran hati bisa meluluhkan segala pengharapannya. Namun, karena doa-doanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan mendengarnya. Maka tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-5. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Dan kita ketahui bahwa Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia, memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Betapa sukacitanya karena doa-doanya telah didengar oleh Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ada kalanya penyakit itu datang walaupun tidak dipakai, tidak disukai semua orang. Seperti utusan iblis yang menghampiri ketika kita masih bersemangat dalam hidup dan melayani Tuhan. Itu yang sering terjadi, yang sering kita alami. Kita masih bersemangat, kita masih ingin melayani Tuhan. Tapi penyakit itu datang yang tidak disukai, menghampiri di dalam kehidupan kita. Bahkan bagaikan duri yang menyusup dalam daging. Begitu sakit sehingga mengganggu
kesehatan kita. Hal ini seperti yang diungkapkan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bisa jadi, ya, penyakit itu yang datang seperti duri menyusup ke dalam daging kita, menyakitkan, membuat kita menderita. Kita memohon kepada Tuhan, namun ternyata seperti firman Tuhan tadi, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Di dalam kelemahan, aku akan memberi kekuatan. Jadi, memang kita diperlukan untuk merendahkan diri. Memang kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan ada ketinggian hati. Terlebih lagi, merasa kita seorang yang kuat, seorang yang perkasa. Kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Seperti pemazmur di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16 tertulis, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Demikian firman Tuhan. Jadi, bagi Bapak Ibu sekalian, walau kedengarannya kata doa sangat sederhana, tapi jika disampaikan penuh penyerahan dan pengharapan, sanggup mengubah keadaan. Jadi kita harus tekun di dalam doa, dalam persekutuan keluarga, dalam persekutuan jemaat-jemaat, semua kita dapat menguatkan bahwa doa itu sangat besar kuasanya. 1 Yohanes 3 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti
segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itulah yang memberi kita sukacita, yang memberi kita penuh dengan pengharapan bahwa Tuhan Allah selalu melindungi dan menaungi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana agar semua orang menjauhi dari pertemuan-pertemuan yang sifatnya berkerumun. Semua diminta agar tinggal di rumah saja. Bahkan sementara ini ibadah pun masih diberlakukan secara online. Tentunya dalam hal ini kita jarang bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kita jarang bisa bersekutu dalam pertemuan yang seperti dahulu, ya, di mana kita bisa sama-sama mengobrol, bisa sama-sama berbicara, bisa sama-sama bersenda gurau dengan saudara-saudara seiman kita, tetapi sekarang tidak ada lagi seperti demikian. Jadi, hanya dengan apa yang bisa kita perbuat dalam masa pandemi ini? Hanya dengan doa. Doa kita harus semakin kuat. Doa kita harus menjangkau semua. Jadi kita bukan hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri semata-mata. Kita harus berdoa untuk saudara-saudara kita seiman yang mungkin dalam masa pandemi ini mereka juga sedang menghadapi sakit penyakit. Mereka juga sedang menghadapi kelemahan. Dan mereka juga sedang menghadapi kekurangan. Itulah perlunya doa untuk menguatkan. Sekalipun kita tidak bertemu, sekalipun kita tidak sama-sama ada dalam satu ruangan, tapi kuasa doa itu, doa yang sanggup mengubah keadaan. Kita tidak tahu saudara kita yang saat ini sedang lemah, tapi doa kita yang kuat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong saudara seiman kita yang sedang lemah. Demikian juga mungkin ada saudara seiman kita yang sedang dalam kekurangan. Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha mendengar. Saya percaya. Asal kita dengan tekun. Semua orang-orang percaya, semua anak-anak Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara-saudara seiman kita dapat dikuatkan dan diteguhkan. Bukan hanya itu saja. Bahkan doa kita yang sanggup mengubah keadaan bisa mengubah
segala hal-hal yang tidak baik yang dialami negeri kita. Kita percaya, walaupun banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang terkadang mencengangkan, tapi jika kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan sanggup menghalau. Tuhan sanggup menolong mereka yang di dalam kesukaran dan kesulitan. Dunia boleh bergoncang. Dunia boleh bergema, tapi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diteguhkan, dikuatkan. Dia akan diselamatkan. Karena kita percaya kepada dia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ayat yang terakhir, saya sampaikan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yang berbunyi demikian, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan Allah kita yang hidup, yang sanggup menolong segala persoalan dan kehidupan kita seturut kehendak dan rencananya. Amin. Sekian firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala dan Tuhan senantiasa memberi kita hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Bapa Tuhan kami, terima kasih. Firman-Mu telah kami dengar dan kami percaya Engkau memberi kekuatan buat kami yang percaya dan mendengarkannya dengan sungguh. Tuhan, kami percaya kepada Engkau di dalam Yesus Kristus yang tetap tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kedamaian buat kami semua. Walaupun di dalam keadaan seperti apapun juga, berkat-Mu melimpah, kami percaya. Saudara-saudara kami, Engkau berkati Tuhan. Engkau tidak lalukan mereka yang percaya kepadamu dengan sungguh. Engkau selalu memberikan kelegaan di dalam hatinya. Engkau juga memberi kekuatan bagi tubuh jasmaninya. Walaupun virus COVID-19 ini masih merajalela di seantero dunia ini. Tuhan, karena bilur-bilur-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib, yang telah memberi meterai buat kami semua yang percaya dengan sungguh kepada Engkau. Engkau memberi kekuatan dan Engkau menjauhkan kami dari segala virus-virus penyakit termasuk COVID-19 ini. Tuhan, berkati kami semua. Berkati juga buat gereja-Mu, Tuhan, yang sudah hampir 12 bulan ini belum bisa mengadakan ibadah secara berhadapan, secara tatap muka. Tapi Tuhan, kami percaya
kuasa Roh Kudus-Mu yang menghibur kami semua. Engkau juga yang memimpin, memberi belas kasihan, memberi keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa negara kami. Tuhan, Engkau selalu memimpin buat presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau mensejahterakannya. Engkau memberikan pikiran-pikiran yang bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta, Minggu 14 Februari 2021. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Denny Haryono. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, ada kesempatan untuk memberikan atau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening Bank CIMB Niaga, nomor rekening 8047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan ataupun sumbangan natural lainnya, dapat menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bapak Weli Filipus atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini, 14 Februari pukul 1 siang, diadakan ibadah youth. Dan akan dilayani oleh Saudara Arifman. Para pemuda-pemudi anggota youth dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pada pukul 18 atau pukul 6 sore, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Debbie Ahui dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 16 Februari pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Muda Daniel Gunawan de Vries. Ibu-ibu dan saudari dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 17 Februari pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Suryadi Tanuwijaya. Bapak-bapak dan saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat diadakan setiap Kamis, dimulai pukul 7 hingga 8 malam. Demikian pula hari Kamis 18 Februari ini,
jemaat sekalian agar bergabung di aplikasi Zoom yang linknya ada di WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Persekutuan doa umum pada hari Jumat tanggal 19 Februari pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Minggu depan, tanggal 21 Februari 2021, pukul 9 pagi adalah ibadah Minggu dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Weli Langi. Jemaat Tuhan sekalian dapat mengikuti ibadah raya ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah pengumuman atau warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap beribadah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah GGP Eklesia Kristi pagi hari ini dengan penuh sukacita. Ibu bapak yang punya masalah dalam perkara apapun yang kau punya, percayalah Yesus Kristus menjadi pembelamu. Dan kalau kita sudah diangkat Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat menurunkan kita. Dan kita naikkan pujian dengan percaya sungguh dan dengan iman kita mau katakan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan.
mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat menikmati kuasa-Mu di dalam pujian, di dalam penyembahan, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami mau datang, ketika kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu, lewat doa, kami mau menceritakan apa yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan, kami percaya kehendak Tuhan, jawaban Tuhan, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkata, kami kuat semua karena Tuhan. Kami mampu semua karena Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih.